pertama dalam situasi pandemi ini ya, pemerintah terus berkelanjutan untuk melakukan reform struktural gitu. Selain reform struktural, yang tidak kalah pentingnya itu adalah reformasi di bidang perlindungan sosial dan kesehatan. Nah, reform struktural tadi seperti yang kami sampaikan mulai dari proses perizinan, infrastruktur, sampai kemudian yang terkait dengan sumber daya manusia Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yang perlindungan sosial ya, ini juga menjadi penting agar kita memiliki satu sistem perlindungan sosial yang komprehensif yang mengatur kehidupan dan jaminan sosial yang ada di Indonesia bagi warga negara mulai dari sejak lahir sampai dengan kemudian pensiun ya melalui BPJS kesehatan maupun yang terkait dengan BPJS ketenaga kerjaan. Nah, kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah reformasi yang terkait dengan bidang kesehatan, baik perbaikan dalam konteks prasarana dan infrastruktur kesehatan maupun dari sisi pelayanan kesehatan itu sendiri. Gitu. Mas Arief, yang saya garis bawahi juga dengan pidato Presiden tadi bahwa menyebutkan dengan struktur ekonomi kita yang bisa dikatakan 55% dikontribusikan oleh konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga, begitu harus ada pergeseran gitu atau ada pergeseran atau pengalihan untuk menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi investasi dan juga ekspor. Ketika kita melihat indikator-indikator pertumbuhan ekonomi termasuk diantaranya ekspor impor atau perdagangan lalu investasi dan juga government spending belanja pemerintah di 2022 mendatang, apa yang akan mulai terjadi pergeseran yang cukup drastis sehingga membuat tentunya yang selama ini konsumsi rumah tangga domestik menjadi penopang ekonomi kita akan mulai menjadi salah satu juga motor penggerak ekonomi kita di 2022 mendatang? Yang pertama kita lihat bahwa dari sisi sumber-sumber ya pertumbuhan ekonomi di luar dari konsumsi rumah tangga yang selama ini kontribusinya 55 sampai 57% itu ada datang dari investasi ya, kontribusi terbesar yang kedua. Kemudian yang ketiga juga datang dari sisi neraca perdagangan yang positif gitu. Dan kita menginginkan bahwa ke depan itu aktivitas investasi ya penanaman modal baik yang dilakukan di dalam negeri ataupun penanaman modal yang datang dari luar negeri itu bergerak pada tiga hal, beroperasi dalam tiga hal gitu. Yang pertama menghasilkan devisa, kemudian yang kedua menciptakan tenaga kerja yang banyak, kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kemudian ini bisa dilaksanakan secara kontinum, proses reform struktural dan transformasi struktural tadi struktur ekonomi kita yang lebih berkualitas, yang lebih inklusif itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidatonya. Beberapa indikator menunjukkan angka-angka yang baik ya sampai dengan posisi bulan Juli ini, katakanlah misalnya neraca perdagangan kita positif sejak beberapa bulan terakhir dan ini memang pemerintah terus mengupayakan untuk menjaganya. Kemudian aktivitas investasi kita juga mengalami pertumbuhan, tetapi juga kita mengharapkan juga agar investasinya itu juga berkualitas dengan memberikan lapangan pekerjaan yang banyak gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.